قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada Ramadan keempat ini ya. Keempat ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita pada siang hari ini. Kebetulan yang diamanahkan untuk menjadi pemberi pencerah ini Lapis Dam, dan kami ucapkan terima kasih yang menjadi narasumber kita pada siang hari ini, Gus Khairul Rosadi dari Rusia ini. Dari Rusia dengan tema yang sengaja kita minta, indahnya Ramadan di Rusia. Bagaimana suka duka dan pengalaman beliau selama Ramadan di Rusia beberapa tahun. Kita mungkin selama ini belum pernah cerita-cerita. Kami mintakan pada Gus Khairul Rosadi untuk menyampaikan beberapa pengalaman-pengalaman beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para kiai, yang kami hormati para alim ulama, yang kami hormati pengurus PW dan para jamaah yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa yang hari insyaallah hari keempat ya. Keempat dengan sehat dan insya Allah dengan penuh keberkahan. Salawat dan salam tetaplah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangan dan beliau sehingga kemudian kita semua bisa sampai di jalan yang benar, yang di jalan din Islam. Para hadirin jamaah sholat zuhur, meskipun sudah berjamaah duluan Pak ya. Yang berbahagia, siang hari ini kebetulan Lapis Dam yang mendapat jatah mengisi pengajian ba'da zuhur, dan kemudian karena semuanya anggota Lapis Dam ini para kiai semua, sehingga yang ditunjuk oleh Pak Ketua ini akhirnya bukan kiai, Pak Kiai gitu. Yang ditunjuk di malah Dukun kiai. Karena Pak Kiainya pada jatah semua ya. Soalnya Pak Kiainya pada taruh semua, ada yang kemana, ke Jakarta, kemana tinggal saya gitu. Nah akhirnya karena saya bukan kiai dan saya bukan guru yang baik, guru agama yang baik, saya tanya ke Pak Iskandar, tema apa Pak kira-kira Pak gitu Pak. Kita Pak Iskandar bilang udah tema tentang Rusia saja gitu. Kalau tema Rusia kebetulan saya pernah terdampar di Rusia hampir 5 tahun gitu, sehingga dan kebetulan di sana juga bikin PCINU Rusia gitu. Pendiri sekaligus kata teman-teman itu nggak mau dilengsarkan karena seumur hidup. Ketua seumur hidup gitu. Nggak ada penerusan. Jadi itu, dan makanya ketua PCI seumur hidup Rusia. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Meskipun sudah di Surabaya. Nah, dari situ kalau seperti maka kemudian
siang ini barangkali kita perlu cerita-cerita saja. Ini bukan tausiah, ini bukan ceramah agama, tapi ini berbagi, seperti yang dibilang Pak Ketua tadi itu, berbagi pengalaman saja selama puasa dan lebaran di bumi Rusia. Alhamdulillah Pak, Bapak, Ibu, para jamaah pengajian duhur yang saya hormati, Islam di Rusia itu ternyata nggak seperti yang pernah kita bayangkan. Ternyata di Rusia itu Islam menjadi agama nomor 2 setelah Kristen Ortodoks ya. Ternyata antusiasme masyarakat Rusia dalam beragama itu luar biasa. Kalau dulu kita membayangkan Rusia itu identik dengan ateisme, kalau dulu kita selalu membayangkan Rusia itu selalu berkaitan dengan partai komunis, ateisme, kemudian Soviet identik dengan mereka yang nggak percaya dengan agama dan selalu diidentikan menjadi musuh besar negara, khususnya oleh Orde Baru saat itu. Ternyata ketika saya ke sana tahun 2007 akhir, ada banyak hal yang menarik gitu. Ada sekian yang unik, ada sekian yang menarik, tetapi di antara yang menarik itu adalah menurut saya antusiasme mereka dalam beragama. Sebelum komunisme berkuasa gitu, sebelum partai komunis di Soviet berkuasa, ternyata masyarakat Soviet saat itu adalah masyarakat yang memiliki nilai-nilai religi yang luar biasa kuat. Mereka memiliki antusiasme beragama yang luar biasa. Mereka memiliki spirit keagamaan yang luar biasa. Dalam hal ini adalah Ortodoks, dan sebagian nomor 2 adalah Islam ternyata kemudian. Nah, menjadi persoalan ketika itu adalah ketika Tsar berkuasa gitu. Waktu itu ada ketakutan Islamofobia gitu. Ketika Tsar berkuasa ada gerakan untuk merusiakan Islam gitu, seperti itu. Artinya ada gerakan wacana, atau kemudian kalau bahasanya bukan mengortodokkan Rusia, bahasanya kemudian adalah bagaimana merusiakan Islam gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kultur beragama, cara beragama, kemudian antusiasme beragama masyarakat Rusia itu luar biasa, sampai kemudian ketika Tsar berkuasa dan kemudian sampai pada akhirnya Soviet komunisme berkuasa, kemudian disitulah pelarangan terhadap beribadah secara publik kemudian dilarang gitu. Larangan bahwa beribadah itu nggak boleh di luar publik. Gereja kemudian ditutup, masjid kemudian ditutup, karena dianggap bahwa karena komunismenya berkuasa, dianggap agama itu seperti doktrin mereka, doktrin Stalin, doktrin ini, bahwa agama tidak lebih dari candu bagi masyarakat. Nah, disitulah kemudian ketika komunis berkuasa, disitulah kemudian hampir semua masyarakat Rusia yang mulanya sangat religius itu kemudian bertiarap, karena memang secara politis, secara kekuasaan memang mereka dipressure, ditekan untuk tidak beribadah secara publik, karena persoalan agama itu persoalan yang membahayakan negara. Disitulah kemudian awal ateisme berkuasa, komunisme berkuasa, dan kemudian awal di mana kemudian mulai redupnya cara beragama secara publik. Tetapi meskipun negara telah mempressure masyarakat Rusia untuk beragama tidak secara publik, tetapi secara nilai, secara spirit, secara roh untuk beragama itu masih luar biasa di hati masyarakat Rusia gitu. Sampai kemudian 32 tahun berkuasa, sampai kemudian akhirnya runtuhnya Soviet tahun sekitar akhir 92-93, yang menjadikan kemudian masyarakat Rusia menikmati udara kebebasan itu dari cengkraman rejim komunisme saat itu. Nah,
pasca runtuhnya Soviet, pasca runtuhnya rejim komunisme saat itu, kemudian pada akhirnya keterbukaan mulai kembali ada, termasuk juga mereka beragama. Di Rusia itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa meskipun Soviet berkuasa, meskipun mereka tidak boleh beribadah secara publik, artinya beribadah secara terang-terangan, tapi secara individual mereka masih menjalankan nilai-nilai cara beragama meskipun secara privat, baik yang Ortodok maupun yang Islam. Nah, pasca runtuhnya Soviet, kemudian keterbukaan mulai ada, maka kemudian lambat laun mereka pun mulai berani untuk beribadah secara publik. Gereja Ortodok dibuka, masjid mulai dibuka, kemudian hampir semua peribadatan lain dibuka. Yang menarik, begitu antusiasmenya mereka untuk kembali beragama itu hampir gereja itu tiap hari nggak bakal pernah sepi. Dan yang menarik, gereja Ortodok itu di Rusia itu seperti seperti masjid ya, seperti kubah gitu. Karena bentuknya seperti ada kubah, 5 kubah itu. Kemudian yang membedakan, kalau masjid itu kan tandanya adalah lafal Allah, kalau dia tandanya salib, itu aja gitu sebenarnya. Tapi bentuk gerejanya itu persis dengan masjid. Dia ada kubah 5, ada arsiteknya itu mirip dengan arsitek Islam Timur Tengah gitu. Nah, gereja Ortodok di Rusia itu seperti dengan kalau kita bilang masjid di Indonesia gitu. Hampir 1 kilo ada gereja, hampir 1 kilo ada gereja yang hampir hidup dinamis pasca runtuhnya komunisme saat itu. Nah, runtuhnya Soviet kemudian memberi berkah bagi hampir semua agama termasuk Islam di situ, untuk mengapresiasikan, untuk mengaktualisasikan mereka beragama secara terang-terangan. Ritual-ritual keagamaan, acara-acara keagamaan hampir di masjid-masjid yang ada di Rusia itu mulai hidup ya. Saya tinggal di Moskow 5 tahun. Ada hampir 4 masjid yang besar di kota Moskow. Selebihnya di kota-kota bagian kayak Dagestan, kayak Ingushtan, kayak kemudian Chechnya, dan negara-negara Kaukasus yang lain yang selama ini dianggap hampir mayoritas adalah Muslim. Yang ingin saya katakan dari situ bahwa Islam sebagai agama nomor 2 di Rusia itu pendistribusiannya itu terletak pada negara-negara bagian yang memang mayoritas Islam, yang mungkin Bapak Ibu kenal, misalnya Chechnya, Dagestan, Ingushtan dan sebagainya itu, atau Tatar dan sebagainya itu. Nah, selebihnya kemudian terdistribusi secara minoritas itu di Moskow dan sebagainya. Sebagai ibu kota ada 4 masjid, Pak Bapak Ibu sekalian, ada 4-5 masjid yang itu menjadi tempat berkumpulnya para minoritas seperti kita yang di tengah mayoritas yang hampir semuanya Ortodok itu dan Yahudi itu. Nah, ada 4 masjid. Ada masjid biru, ada masjid Mecit, kalau bahasa Rusia itu Mecit ya, masjid Pabedi, itu masjid di mana pertanda kemenangan Rusia atas Nazi Jerman saat itu. Jadi ditandai dengan berdirinya masjid Pabedi. Pabedi itu kemenangan. Itu ada di Rusia bagian barat, Moskow bagian barat. Juga ada masjid yang menurut saya menarik, di situ ada masjid di pinggiran kota yang itu berdiri masjid Sunni dan masjid Syiah. Kita ada masjid berdampingan, ada Syiah dan ada Sunni gitu. Jadi mereka berdiri tegak berdua sama-sama bertetanggaan, tapi nggak pernah berkonflik gitu. Tentu yang ramai ya masjid Sunni, karena memang Islam di Rusia itu memang Islam Sunni yang berkembang, bukan Islam Syiah. Sementara Syiah ada tapi nggak menjadi Islam mayoritas di Rusia. Nah, meskipun demikian, meskipun pasca runtuhnya komunisme, beragama atau berislam di Moskow itu di dalam aturan kenegaraan dalam rejim Putin hari ini tetap dianggap tidak boleh show off berlebihan. Artinya di beberapa misalnya peristiwa keagamaan seperti Lebaran gitu ya, seperti kita sholat Idul Fitri, sholat Idul Kurban, itu nggak boleh kita melaksanakan berjamaah selain di masjid. Misalnya kita tinggal di apartemen, kita tinggal asrama gitu ya, kita
beberapa ada mahasiswa Islam, warga Muslim yang memang jauh dari masjid. Kita membuat acara misalnya kayak Jumatan, kayak apa namanya, kayak Idul Kurban, Idul Fitri itu nggak boleh misalnya di tempat publik lapangan. Kita apa namanya nggak diperbolehkan. Kita hanya boleh sholat ya di apa namanya di tempat-tempat yang itu sudah tersedia kayak masjid gitu. Nah, artinya bahwa secara politis negara atau rejim Putin sekarang itu tetap menganggap bahwa beragama itu ya tidak boleh apa namanya mengganggu publik. Artinya harus dilaksanakan di masjid, harus dilaksanakan di gereja, harus dilaksanakan di tempat-tempat peribadatan, nggak boleh di luar itu gitu. Jadi di kampus, di tempat-tempat publik yang lain itu nggak ada orang beribadah secara publik gitu. Tapi kalau di masjid ada memang, khususnya pada peristiwa-peristiwa apa namanya penting keagamaan, misalnya seperti saya bilang tadi, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumatan tentu saja. Itu kita boleh. Nah, yang menarik kemudian antusiasme beragama ini menjadi sesuatu yang nilai baru pada anak muda di Moskow, di Rusia gitu. Ada perasaan rindu, ada perasaan kangen bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman lokal masyarakat apa namanya Islam, khususnya anak muda di Moskow, bahwa mereka kalau apa momen-momen penting kayak Lebaran, momen-momen penting kayak Jumatan, momen-momen apa peristiwa-peristiwa agama yang lainnya penting, itu mereka sangat antusias untuk datang ke masjid gitu. Meskipun di tengah salju turun, meskipun di tengah apa namanya terik dan musim panas, mereka akan datang ke sana. Meskipun mungkin kesehariannya gitu mereka tidak sereligius mungkin seperti di teman-teman anak muda di Indonesia gitu. Tetapi pada momen-momen tertentu mereka selalu hadir dalam acara-acara keagamaan seperti apa namanya sholat Idul Fitri tadi itu. Nah, pengalaman itu saya percaya menjadikan apa namanya fenomena antusiasme beragama Islam di anak muda Rusia pun luar biasa gitu. Luar biasa, dan kemudian apa namanya cara mereka beragama pun sangat sangat radikal gitu, sangat dalam arti ada beberapa, mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar bahwa di Rusia itu ada beberapa gerakan terorisme di sana yang itu sebenarnya memang dilakukan oleh teman-teman dari negara-negara Kaukus kayak Chechnya, kayak Dagestan, kayak Inguistan. Itu memang mereka yang selama ini dianggap yang mensubsidi sumber daya manusia untuk radikalisme di Rusia. Nah, sehingga kemudian ada justifikasi yang diberikan oleh pemerintah, oleh rejim Putin, oleh rejim Kremlin bahwa yang namanya Islam itu ya teroris, khususnya dari teman-teman teman-teman Chechnya, teman-teman Tatar, teman-teman Inguistan, dan teman-teman Dagestan ini. Nah, dan memang mereka yang melakukan, tapi sebenarnya antusiasme anak muda dalam berislam di Rusia itu sesungguhnya kenapa sampai mengarah ke radikalisme, kenapa sampai mengarah pada terorisme, itu tidak lepas dari realitas sosiologi di mana memang masyarakat Rusia itu sebagian memang masyarakat miskin, Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangan bahwa Rusia negara besar itu iya, tetapi sebenarnya negara besar ini rapuh gitu secara ekonomi. Secara ekonomi dia rapuh, tapi secara ideologi, secara politik internasional memang Rusia ini memang dianggap sebagai negara dalam bahasa diplomasi itu termasuk ring 2, ring 1 yang dianggap mampu menyaingi negara-negara Amerika dan negara-negara sekutunya Amerika, negara Eropa Barat. Tapi sebenarnya secara ekonomi politik, secara ekonomi kesejahteraan sesungguhnya dalam realitas bawah itu banyak kita temukan kemiskinan, banyak kita temukan kebodohan di sana gitu. Sehingga kemudian fakta kemiskinan itulah yang kemudian bertemu dengan antusiasme beragama anak muda yang menjadikan anak-anak muda banyak yang terjebak dalam gerakan ekstremisme tadi itu. Misalnya mereka hanya terlibat di dalam aksi teror di Moskow terakhir tahun 2010 di metro di kereta bawah tanah, kemudian di dekat Kremlin itu yang menjadikan gerakan radikalisme juga tumbuh subur di Rusia, dan lebih-lebih pada anak muda Islam di Rusia itu karena faktor selain antusiasme beragama mereka juga kemudian ada faktor kemiskinan di sana, faktor kemiskinan dan faktor kebodohan yang kemudian kemudian bertemu. Jadi
negara-negara Kaukus seperti Dagestan, seperti Chechnya, seperti Tatar, mereka ingin lepas dari Moskow sebenarnya, ingin lepas dari Rusia menjadi negara tersendiri. Tapi sebenarnya motifnya bukan semata-mata motif ideologi atau motif Islam, tetapi sebenarnya sesungguhnya adalah motif kemiskinan. Mereka ingin melepas karena dianggap selama ini pembangunan dan kesejahteraan itu hanya fokus pada Moskow sebagai ibu kota. Gitu. Inilah yang menjadikan kenapa negara-negara Kaukus Utara, negara-negara yang Islam di bagian Rusia itu ingin merdeka. Gitu. Jadi sebenarnya bukan karena faktor ideologi semata, tapi juga ada faktor ekonomi. Gitu. Ada faktor kemiskinan, faktor kesejahteraan yang menjadikan kenapa mereka ingin merdeka dan mereka ingin melakukan gerakan-gerakan ekstrem Islam itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi ada sisi antusiasme, ada sisi fakta ekonomi sosial itu menjadikan mereka terjebak dalam gerakan itu. Yang terakhir barangkali saya ingin cerita bagaimana kemudian pengalaman kita sebagai minoritas Islam dan sebagai minoritas warga Nasrani Nasrani itu warga asing, kalau dalam bahasa Rusia Nasrani itu warga internasional yang kita di situ. Kedekatan kita dalam sesama warga Muslim itu luar biasa, Pak. Jadi misalnya gini, kita tahu misalnya kita dari Indonesia, kita tahu kita dari Melayu, dari Malaysia gitu, dan kebetulan mereka beragama Islam itu kita langsung dianggap beratan. Beratan itu berarti saudara. Gitu. Saudara. Itu. Jadi artinya bahwa Ikhwan. Ikhwan. Jadi kalau ikhwan sahabat. Kalau di bahasa Rusia beratan. Kalau bahasa teman Kaukus itu. Sehingga kita sering misalnya di Moskow, di Rusia itu kan negara yang masih di mana rasisme begitu kuat, Pak, gitu. Orang lokal terhadap orang asing seperti kita itu dianggap kita itu dianggap sebagai orang asing yang membahayakan eksistensi warga lokal. Karena nggak semua orang bisa sekolah di sana, orang Rusia pun yang lokal pun nggak bisa semua bisa sekolah, sehingga sementara kita warga Nasrani, warga asing ke Rusia untuk sekolah itu dianggap sebuah kekuatan yang dianggap membahayakan bagi eksistensi mereka. Nah, ketika seperti itu kemudian menjadikan tumbuhnya gerakan rasisme, gerakan anti orang asing, gitu kan, gerakan gerakan anti terhadap orang asing itu begitu dominan, begitu kuat, sehingga ketika kita jalan kemudian kita tahu saudara kita dari Kaukus, dari Chechnya, kan wajahnya kan beda ya, Rusia, etnis Rusia dengan etnis Chechnya, etnis Tatar, etnis Dagestan begitu beda. Dan kalau kita tahu wajah dia itu pasti Muslim gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu Muslim seperti itu, kita nyaman perasaan. Ada ketika berjalan di tengah kota, ketika berjalan di tengah di tengah salju itu aman. Oh, ini beratan kita, saudara kita. Meskipun nggak semua beratan, nggak semua saudara Islam itu ya juga baik juga, nggak juga. Karena kriminalitas di Moskow pun besar, tinggi, Pak, dan itu rata-rata dilakukan oleh teman-teman Muslim juga gitu. Jadi gitu. Jadi ada cukup menarik gitu. Suatu saat kita jalan-jalan ke Belanda, kita ketemu diplomat Belanda bilang, saya cerita bahwa sekarang di Moskow, di Rusia itu lagi aman, Pak, artinya nggak banyak kriminal gitu kan. Nah, kemudian dia nimpali bahwa oh iya ternyata sekarang justru Eropa Barat yang nggak aman. Suatu saat ada kejadian pencurian di Inggris, nah ketika ditangkap ternyata pencurinya dari Rusia gitu kira-kira. Jadi selalu Rusia menjadi khususnya teman-teman selatan. Kita menyebut Muslim warga Tatar, Chechnya, kemudian warga Dagestan atau Ingustan ini adalah saudara selatan. Ini dianggap memang karena di sana kemiskinan begitu luar biasa, nggak ada pekerjaan sehingga dia pergi ke kota tanpa dibarengi dengan skill. Akhirnya dia memang kerjaannya banyak yang kerjaan di luar hukum itu yang terjadi, pencurian, perampokan sering terjadi. Padahal itu sayangnya dilakukan oleh teman-teman Muslim kita yang kebetulan dari selatan gitu. Nah, ini menjadikan kenapa citra Muslim, citra Islam semakin buruk di mata mereka gitu. Selain terorisme juga kriminal yang menjadikan Islam itu memiliki citra yang buruk di kebanyakan warga mayoritas Rusia karena perilakunya seperti itu, Pak. Terakhir saya baca di Korea itu sebulan lalu ternyata mereka saking miskinnya teman-teman yang berasal dari negara Islam ini, negara bagian Muslim ini, mereka kemudian berebut ada wilayah makam untuk umum yang itu dijadikan lahan untuk pekerjaan mereka dan mereka saling konflik dan kemudian saling bunuh di situ. Nah, ini yang menjadikan citra Islam di Rusia sendiri menjadi buruk gitu. Nah, akhirnya kemudian
tahun-tahun 2000-an 2010 2009 itu apa namanya? Ada fenomena menarik. Ternyata pada akhirnya karena terlalu banyak seringnya gerakan ekstremis, terlalu banyak seringnya gerakan radikal di Rusia, pada akhirnya kemudian pemerintah Rusia kemudian mengundang kita warga Indonesia, mengundang organisasi Islam seperti kita NU ini diundang Pak ke Rusia waktu itu. Waktu itu diwakili Pak, selama saya 2 kali di sana itu 2 kali NU diundang oleh pemerintah Rusia untuk bercerita bagaimana mengelola Islam dengan baik sehingga seperti di Indonesia gitu nggak terjadi konflik seperti di Rusia. Artinya bahwa model metode manajemen mengelola agama, mengelola Islam di tengah keragaman dan di Indonesia dianggap sebagai negara mayoritas Islam dan negara Islam Muslim terbesar di dunia itu bagi pemerintah Rusia, negara Rusia menjadi model yang menarik gitu. Karena kenapa di Indonesia yang mayoritas Muslim, yang menjadi negara Islam terbesar di dunia, justru konflik atau gerakan radikalisme itu nggak sesering di Rusia gitu. Sementara Rusia yang hanya 20 juta warga Muslimnya, hampir tiap hari, hampir tiap bulan ada tembak, ada bom yang meledak di chestnya itu Pak. Nah ini yang mengilhami pemerintah Rusia untuk mengundang NU waktu itu Pak Azim Musyadi, kemudian yang terakhir Pak Kiai Agil itu datang ke sana untuk berbagi pengalaman berkaitan dengan bagaimana mengelola warga mengelola Muslim di tengah kemajmukan itu. Nah ini artinya apa? Bahwa sebenarnya Islam NU yang menurut saya adalah yang dianggap tradisional di kita justru menjadi model Pak, menjadi ilham bagi negara-negara negara-negara yang dianggap sekuler, negara-negara termasuk Eropa untuk diundang untuk berbagi berpengalaman saat itu ya. Tentu bukan hanya NU, waktu itu ada Muhammadiyah juga ada, waktu itu diwakili oleh rektor UIN Jakarta sebelumnya itu. Nah, Pak Azumardi. Nah, artinya bahwa memang Islam kemudian Islam Indonesia dikenal menjadi Islam moderat dan itu menjadi model untuk sel di Rusia. Dan ternyata bukannya di Rusia, di Inggris pun, di Eropa pun, ternyata di Eropa Barat pun mereka juga mengundang kita untuk berbagi pengalaman bagaimana mengelola agama Islam yang jauh dari kekerasan itu. Nah, itu menjadi menarik sehingga saya kemudian disitulah akhirnya saya bangga menjadi warga Nahdien saat itu Pak. Itu awal gitu ya. Ketika saya bilang Pak, saya itu menemukan Tuhan justru di Rusia Pak. Ini saya serius. Jadi dulu saya ketemu Tuhan itu malah di Rusia sesungguhnya, bukan di Indonesia. Karena justru ketika saya menjadi minoritas gitu, ketika saya ketemu dengan Kiai Hasim gitu, saya menjadi meskipun saya dari kecil memang pernah di pesantren ya, saya sama di NU, tapi kebanggaan menjadi Muslim, apalagi kebanggaan menjadi warga Nahdien itu baru ketemu di Rusia gitu ceritanya gitu Pak. Sehingga kemudian itu ketika saya menjumpai fenomena-fenomena seperti itu, dan kemudian ketika saya ketemu dengan Kiai Hasim dan kemudian kita mendirikan PCI NU itu. Makanya kalau ditanya teman-teman, kenapa kok sekarang Pak Rosadi, Mas Rosadi kok senang banget tentang Amsterdam? Ya karena saya baru bangga jadi NU di Rusia Pak, gitu ceritanya. Kalau dulu lagi, kalau mungkin teman-teman yang lama itu kan sudah dari kecil ya. Kalau saya di Rusia saat itu aja gitu. Saya menemukan lagi Tuhan, menemukan lagi NU di Rusia Pak saya. Gitu. Jadi itu pengalamannya mungkin pengalaman pribadi ya, spirit pribadi saya, sehingga saya semangat sekali dengan teman-teman segelintir orang, ada waktu itu 20 mahasiswa untuk mendirikan jamaah, untuk mendirikan PCI NU itu Pak gitu. Sekarang ada yang jadi diplomat, ada teman kita ada yang sekarang kerja di di Diknas, itu dulu anggota pengurus semua gitu, ada yang jadi Batam. Tapi ya gitu pokoknya, apa kegiatannya di sana kita? Kegiatannya nggak muluk-muluk Pak. Misalnya kalau ada saudara kita yang meninggal, kita sholat gaib bersama-sama gitu aja. Kalau malam Jumat itu kita keliling ke warga-warga Muslim yang kebetulan kerja di sana untuk tahlilan, yasinan Pak. Mereka senang banget gitu kan, karena nggak pernah menjumpai itu. Sementara kita juga butuh tumpangan makan gratis gitu. Termasuk Ramadannya itu. Iya, itu kita sering buka bersama. Jadi ketemu di situ kita kan, jadi makanya barokahnya NU di situ maksudnya. Jadi kita ngerumat jamaah yasin tahlil itu ya karena namanya mahasiswa Pak, itu kan nggak pernah makan enak. Barokah gitu. Barokahnya di situ. Jadi sementara
apa namanya, teman-teman yang jadi diplomat di sana, yang kerja staf lokal di sana itu kan mereka sudah punya gaji gitu kan, dolar, senang banget gitu, ada pengajian, ada yasinan tiap, jadi kita keliling gitu, setiap malam Jumat kita keliling, makanya kita akhirnya dekat. Acaranya apa ya, cuma yasinan, tahlilan gitu aja. Nah, itu yang kemudian membuat kita akhirnya semangat dan hidup gitu. Akhirnya justru itulah menjadikan kita berislam di Rusia sebagai minoritas itu menjadi menyenangkan, apalagi sesama Muslim Indonesia di sana gitu. Muncul girahnya juga ya. Di situ muncul, Pak. Nah, cuman kita masih belum bisa seperti yang diminta oleh PBNU bahwa kalau bisa itu warga NU itu yang di Rusia, yang di dunia itu ya pengurusnya ya warga lokal gitu. Kita belum bisa itu. Itu kan yang sekarang diminta oleh Pak Kiai Said kan bahwa kalau bisa itu ya pengurus PC itu, pengurus apa namanya itu ya warga lokal kayak Afghanistan itu. Kalau Afghanistan masih mungkin bisa, tapi kalau warga-warga kayak di Australia, di Belanda, di Jerman, di Amerika, di Rusia itu mungkin belum bisa. Karena memang sangat Pak, sangat aturan, apalagi di Rusia ya, aturannya sangat ketat, sangat rigid untuk membuat sebuah organisasi di mana orang lokal bagi pengurusnya itu sangat luar biasa rigidnya. Beda dengan Afghanistan. Kalau kemarin di pertemuan ISMUL ya, Islam Isomil itu kan diberitakan bahwa di Afghanistan sudah ada, di Afghanistan Pakistan sudah ada NU di sana, yang dimana pengurus adalah warga lokal. Nah, sementara kita belum bisa. Di situ ceritanya. Itu saya kira jadi perasaan berislam secara apa namanya, menjadi Islam minoritas, menjadi minoritas di sebuah negara yang mayoritas bukan Muslim, tentunya lebih apa Pak, solidaritas sosialnya itu lebih luar biasa dibanding apa namanya berislam di dalam negara yang mayoritas Muslim. Saya kira itu pengalaman yang bisa saya bagi. Kalau waktu Ramadannya berapa jam? Ya, ini waktu Ramadannya paling menyenangkan adalah pas musim dingin, Mbak. Kenapa? Karena pas musim dingin itu kan apa namanya, waktu siang semakin cepat gitu, Pak. Jadi matahari kita nggak pernah jumpa matahari, tapi kita hanya berjumpa fajar pagi. Fajar pagi itu jam 9 pagi masih baru muncul Pak fajarnya itu, Pak. Nanti jam 3 sore sudah hilang gitu. Artinya kita sudah maghrib kan. Jadi kita hanya puasa berapa jam itu? Jam 9 sampai jam 3 gitu. Berapa jam gitu? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, cuma 5-6 jam. Tetapi mengerikan kalau puasa pas musim panas seperti sekarang. Itu bisa 18 jam, Pak. Bahkan di Saint Petersburg itu ada namanya nochu, apa namanya white nochu, apa namanya Billy nochu, malam putih. Itu malam cuma 1 jam, Pak. Itu Saint Petersburg. Makanya itu menjadi apa namanya, bukan mau menjadi perdebatan apakah puasa tetap dijalankan sekian jam itu, berapa jam berarti Pak? 23 jam. 23 jam berarti. Atau kemudian ngikut Timur Tengah, ngikut Mekah kan gitu. Gitu itu menjadi mungkin kalau ada apa namanya Babul Masail bisa diperbincangkan itu Pak. Itu. Masail itu ya. Ini musim yang apa Pak, mengerikan. Iya. Makanya tapi karena kita orang NU Pak, kita punya amalan Pak. Jadi kemarin kita punya amalan itu setiap kali puasa musim panas kita tuh punya ijazah, kita baca Al-Fatihah 7 kali, kemudian ditiupkan, kemudian dia apa namanya dingin semua. Badan nggak pernah merasa haus Pak. Itu berbeda kiai itu sih. Saya kira ijazah kiai. Kasih ijazah ternyata. Saya kira itu berbagi pengalaman saya yang pernah kita rasakan. Dan alhamdulillah sekarang PC bukan hanya Rusia itu sampai sekarang masih hidup Pak, meskipun PB masih tadi saya bilang karena pengurusnya hampir semuanya mahasiswa, akhirnya dalam tanda petik sebelah mata memandangnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap jalan. Kita masih punya komunitas, teman-teman PC sedunia masih ada komunitas, dan kita masih sering berbagi pengalaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi ini bukan mauidhah, tapi ini apa namanya, berbagi perjalanan. Terima kasih. Sementara itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah oleh-oleh dari Rusia ternyata banyak sekali, baik dilihat dari aspek historis maupun politis, bagaimana minoritas Muslim di negeri mayoritas komunis ya. Kemudian dilihat dari aspek ibadahnya, ternyata ada beberapa persoalan memang di sana. Lama waktunya Ramadan itu ada yang berapa tadi, 18 jam seperti sekarang. Tapi ada juga yang singkat ya, 6 jam. Tapi ada yang sampai 24 jam. Ini fenomena yang tidak pernah kita temukan di Indonesia. Ya. Ini saya kira betul yang disampaikan
Gus Rosadi ini, jadi pengalaman di sana itu juga memperkuat satu tadi giroh keislamannya, makin muncul semangat untuk menjalankan Islam secara baik, dan sekaligus juga dapat ilmu juga tadi ya untuk bagaimana bisa bertahan di puasa 24 jam tanpa haus dan lapar. Ini luar biasa ini. Saya kira ini ijazah ini perlu ditularkan kepada yang lain ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu oleh-oleh yang bisa disampaikan oleh PW Lapesdam dari Gus Khairul Rosadi tadi. Mudah-mudahan ini juga bisa kita jadikan iktibar dan inspirasi bagi kita dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari sama-sama kita tutup pengajian kita yang membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.